Ya, mulai dari new ya, new. Kok lama? Ini nggak agama aja yang ada mazhab ya. Di motor, sepeda motor, otomotif ya, otomotif, balap motor, ya. Software-software itu ada mazhabnya juga, ya, mazhabnya sendiri-sendiri. Nah ini kita new ya, nggak keluar nih. Nah ini kita pakai ini, template-nya Eket ISO ya 3D. Tapi kalau mulai dari nol gini, persiapannya cukup banyak ya. Mungkin ya, ya kalau saya soalnya biasa ini ngatur ini nih, ya layer ya, layer. Karena itu seringkali saya sudah buat ininya nih, buat template ya. Nah, saya saran Anda punya template juga ya, template yang khas Anda ya, kayak gini nih ya, 3D template ya. Ini settingannya sesuai sendiri-sendiri ya. Misalnya saya pakai ini ya, template. Nah ini ya, udah saya buatin seperti ini ya. Ini kan pandangan atas ya. Kalau pandangan atas itu XY kayak gini. Nah ini udah saya bikin ya. Kalau lihat dari timur ini, nah gitu ya. Lewat dari balik lagi, lihat dari barat. Kalau ini mirip ya, semua software mirip. Ya, lihat barat, lihat dari barat itu sama dengan lihat dari kiri ya. Lihat dari kiri ya. Anggap aja kita berdiri menghadap utara ya. Nah, kalau kita pakai tangan kanan, kan timur kita tuh ya, timur kita. Nah, sesuai ya, pandangan kanan. Kalau ke tangan kiri ya, pandangan barat ya, pakai kiri. Pandangan utara itu dia nyebutnya pandangan belakang ya. Dan pandangan dari belakang kita malah disebutnya depan. Ya, south selatan ya. Ya, jadi front ya. Front. Oke, balik. Oke, sekarang menu CAD itu dibagi menjadi membuat ya, membuat. Kalau membuat itu berarti belum ada ya, dari tidak ada. Dan modifikasi, modif ya. Bentuknya bisa macam-macam ya. Coba saya tampilin juga di ya, nah, ya ini FreeCAD ya. FreeCAD. Cuma kalau FreeCAD ini namanya Workbench ya. Bahasa sendiri-sendiri aja ya. Kita bahas CAD dulu. CAD dulu ya. Supaya ini nanti menggal videonya enak. Ini ya. Kalau gitu kalau objeknya baru pertama kayaknya enakan yang ini ya. Enakan ini deh. Ini dulu nih ya. Ini dulu deh. Berapa nih ukurannya? 150, panjang 100, lebar 50, tinggi 10 ya. Draw.
Nah, yang 3D masuknya di sini. Oh, mana. Oh ya, ini. Ini kan ini namanya kalau di istilah software yang baru istilahnya workbench ya. Workbench itu settingan ini ya. Tampilan deretan ikon yang muncul ya, muncul di kiri kanan, atas bawah ya. Atau kiri kanan dan atas biasanya ya. Jarang ada di bawah. Tapi di bawah ada juga sih, cut-nya di bawah. Nah, ini bisa kita atur nih. Kalau dia di sini cut nyebutnya apa nih? Workspace ya. Nah, kalau di Katia, SolidWorks, Inventor dan lain-lain kayaknya nyebutnya Workbench. Ya. Nah, ini bisa dipilih nih. Kalau kita milih 3D Basic misalnya ya, nah dia berubah nih ya tampilannya. Nah, ini yang maksudnya Workbench ya kalau di CAM ya, CAM. Oh ya, saya misahkan ya. Kalau cuma bisa gambar itu CAD ya. Kalau bisa machining sekalian itu nyebutnya CAM ya. Sebenarnya AutoCAD ini termasuk yang paling tradisional ya. Oke ya. Nah, solid primitive ya, solid primitive ini. Ya. Nah, ini pandangannya kalau begini kan nggak enak nih. Ya, nggak enak. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya misalnya bikin box. Ya, box diaktifkan. Oh iya ini dulu. Sebelum itu ada settingan ini sih. Ini kursor ya, kursor kita ini bisa sebenarnya bisa dibuat loncat-loncat ya. Kita kan kalau gambar teknik mestinya presisi nih. Nah ini bisa loncat-loncat, maksudnya loncat-loncat kursornya. Ini perhatikan ya, saya geser kursor, kelihatan nggak loncat-loncat? Kalau loncat-loncat itu namanya snap on, ya. Snap on. Sama ya di CAD yang lain juga gitu. Ya. Kalau nggak mau loncat-loncat, snap off. Oh ya saya ini nggak ada tampilan keyboard ya. Saya kalau di CAD perintahnya pakai F8 ya. Kalau loncat F9 ya. F9 ya. Oke ya, misalnya supaya ukurannya presisi, snap ini bisa di set ya pakai perintah snap. Soalnya kayak perintahnya mirip nih dengan yang lain ya. Nah, ini mau loncat-loncatnya berapa mili ya. Kalau kita tadi temperature kan kita milihnya ISO ya. Kalau ISO berarti dia otomatis milimeter ya. Ini kebetulan 5 ya. Saya udah template saya udah saya atur 5 ya. Oke ya. Kita box sembarang sini ya. Sembarang tapi snapnya aktif ya. Nah, gini. Nah, ini panjangnya berapa? Panjangnya 100. Diketik ya 100. Lebar 50. Tinggi 10. Oh ya, ini posisi kursornya. Oh, ini tadi. Saya ke kursornya tadi enggak, kalau ditaruh di sembarang tempat jadinya begini nih, miring nih, sesuai kemiringan kursor ya. Tapi kita bisa supaya agak miring ya. Selain ngatur kursor ya. Nah, kita undo dulu ya. Undo, enter. Kita ulang lagi, tapi sekarang diaktifkan dulu supaya tetap tegak lurus ya. Saya nggak tahu kalau perintah di softcam yang lain ya. Kalau di sini F8 ya, F8.
orto on ya. Tapi nama ortonya ini sama ya, sama di semua ini ya. Cuma tombol di softwarenya apa itu yang beda-beda ya. Oke ya, kita box. Nah, kalau F8 aktif ya, dia jadinya gini. Tapi kalau tidak aktif, dia bisa kemana-mana nih. Ya kalau sampai sini sih sama ya. Oh ya beda nih. Ini ortho on. Kalau ortho on selalu horizontal atau selalu vertikal. Ya. Oke. Bila settingan tegak lurus aktif, maka kita membuat bendanya hanya bisa X atau Y. Ya. Lurus atau sejajar dengan X atau Y. Atau kalau Z ya, kalau 3D. Tapi kalau tegak lurusnya kita tidak aktif, nah ini dia bisa kemana-mana. Ya. Kemana-mana nih. Oke ya, kita settingnya di set di untuk ya. Tegak lurusnya aktif. Kita masukkan panjang 100 and 100. Width lebar 50. Tinggi 10. Diketik ya. Loh, kok ke bawah? Nah, ini lagi-lagi salah kursor nih. Ya, kursornya jadi hasil gambar itu tergantung dari posisi start point dan keberadaan kursor. Ya. Benda yang dihasilkan bisa ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 3. Kuadran 4. Ya. Nah, tergantung kita naruh posisi kursornya ini. Nah, ini karena salah, saya undo lagi nih. Nah, gitu ya. Coba sekarang lebih teliti nih. Sini ya. Ya, misalnya di sini karena kita maunya jadinya di sini nanti ya. Auto on, length 100, ya. Kita taruh kursor di posisi kuadran satunya dari start point ya. 50 kita 10. Nah, itu dia ya. Kalau dari sini kelihatannya kotak aja ya. Tapi kita bisa buat beberapa pandangan. Kalau di namanya sih viewport ya, cuma saya nggak tahu tuh perintahnya kalau di ini. Ya saya ubah pandangannya, bukan pandangan sih, tampilannya. Dua tampilan nih. Ya. Kalau yang ini, misalnya saya isometrik ya. Nah, gitu. Ya, ini pandangan dari south east ya, south east berarti pandangannya antara selatan dan timur ya. Oh, ini pandangannya atas. Nah, oke ya. Oh ya, ini layar apa ya? Layarnya apa nih? Coba kita pindahkan ke layar benda ya. Nah, ada layar benda. Oke ya. Jadi bisa diatur beberapa pandangan.
Mungkin Anda yang biasa kerja dengan SolidWorks bisa juga. Tapi saya kayaknya pola kerjanya agak lain ya. Oke ya, ini yang landasannya sudah nih ya. Landasannya sudah. Nah, sekarang mau buat ini nih. Atau ini dulu. Oh, 100 ini ya. 100 ini sudah dilengkungkan ya. 100. Oke ya, kita bikin lubang ini dulu deh ya. Bikin lubang itu dulu. Nah, ini bisa pakai chamfer ya, chamfer ya. Ini chamfer ya. Iya. Atau ini kelompok modify ya. Ini chamfer ya. Fillet, chamfer itu kebalik ya. Ini chamfer, fillet. Nah, kalau ini itu ya macam-macamnya. Nah, ini yang boolean tadi ya, yang saya buat boolean. Tambah, kurang, potong, potongan ya, potongan. Terus ini kayaknya ada yang oke ya. Bentar, saya ada yang satu yang tadi saya mau sampaikan, tampilan ya, tampilan. Rendering ya, rendering. Ini kalau yang format seperti ini namanya adalah ya, tampilan ini namanya di sini disebutnya visual style ya kalau di Vietnam ya. Coba kita pindah-pindah ya. Nah, ini ya, ini konseptual ya. Hidden ya. Oh, berarti ya tadi hidden ya. Lalu ada realistis. Ada lagi berbayang. Apa nih bedanya? Terus ada berbayang tapi dengan sisi ditajamkan ya, diterangkan maksudnya. Batas sisinya diperjelas. Ada yang gray saja ya. Ada yang kartun ya, ini sketchy ya saya bilang tadi. Sketsa. Ada yang rangka ya, rangka saja ya. Rangka ini berarti semua sisi kelihatan ya. Dan terakhir kalau di AutoCAD, ini AutoCAD-nya 2013 ya. Saya nggak tahu AutoCAD yang baru. Ini X-ray ya, X-ray, pandangan tembus ya. Nah ini antara setiap jendela ya, kiri dan kanan itu bisa di set berbeda ya. Oke ya, yang ini saya bikin yang standar, ini yang X-ray ya. Baik, selanjutnya kita mau buat ini nih. Bisa lubang dulu, bisa fillet dulu ya. Caranya bisa macam-macam nih sebenarnya ya, ada beberapa cara. Saya kerjanya di sini ya. Misalnya saya mau buat lingkaran ya. Lingkaran, dia saya nyebutnya draw ya, draw. Draw ini ada beberapa ya. Tan ya, pusat, maksudnya ini inputnya ya, inputnya. Kalau diketahui pusatnya pilih yang ini, kalau diketahui pusat dan diameter ini, kalau diketahui 2 titik ini, kalau diketahui 3 titik ini. Kalau singgung-singgung ini berarti ya. Ini lingkaran yang akan dibuat nyinggung ini, nyinggung ini, nyinggung ini. Berarti mungkin cocoknya ini. Ya.
1, 2, 3. Ada di mana dia? Oh, adanya di bawah sih. Ya. Di bawah. Ini kok nggak kelihatan? Dia ada. Ini kayaknya visual stylenya. Ya saya pindah klik sini. Dia pandangannya apa nih? Kayaknya hidden ya, kayaknya. Ya. Jadi lingkarannya nggak kelihatan. Tapi ada tuh, ya kelihatan dari sini. Baik. Oh ya, lingkarannya tuh ada di layer mana? Satu lagi, ya. Ini ya. Ini ada lingkaran dalam nih. Lingkaran dalam ini diameter berapa nih ya? 30 nih kayaknya yang terhalang. 30. Coba kita buat. Coba nih setting visual style-nya kita ubah aja deh, jadi tembus aja ya. Nah, itu ya. Biar tembus. Ya, satu lagi. Ini kan pusatnya udah tahu nih berarti. Pusatnya udah tahu. Gambar lingkaran. Sekarang senternya udah tahu sama diameter ya. Tapi nangkep nggak nih dia? Oh, nggak nangkep ya. Oh, nangkep satu. Nah, diameternya kita ketik 30. Oh, salah. Maksudnya ininya, letaknya ya, letaknya salah. Ya, pakai garis dulu deh, garis bantu ya. Ya, misalnya garis bantu. Oke, ini balik ke sini. 30. Ya. Oh, ternyata ada di atas nih. Ya, lingkaran yang baru ada di atas. Oke, ya. Lingkaran yang baru ada di atas. Oke. Nah, sekarang kita mau buat lubang ya, lubang. Lubang bisa pakai ini. Kalau dalam hal ini lingkarannya ini berarti bisa extrude kayaknya. Kita coba extrude ya. Extrude. Select object to extrude. Nih ya. Mode solid. Nah, ke bawah. Ya, kursornya ke bawah. Nah, dia jadi benda apa enggak nih? Jadi benda ya. Coba kita lihat visual style-nya. Conceptual. Nah, ya, dia dua benda nih. Coba kita geser ya. Kita geser pakai perintah move. Ya, apa yang digeser ini? Enter. Geser ke atas ya. Geser ke atas supaya presisi ortonya harus aktif. Ya. Nah, kalau ini kelihatan nih ya. Ada berapa benda. Mungkin kalau dirasa dua benda kurang ya,
bisa tampilkan tiga pandangan. Ya. Coba ya di sini saya setting viewports. Tiga ya, coba ya, 3. Nah, ini ya. Nah, gini ya. 3. Coba kalau yang ini saya ubah pandangannya dari, misalnya dari sini nih, dari south ya. Nah, biar kelihatan nih. Nah, itu ya, sikon sekarang begini nih. Ini berarti konseptual. Ya. Oh, ini tadi udah benar yang tadi nih. Mana? Ini komputer saya suka nge-lag nih. Ini saya set juga konseptual. Wireframe ya, wireframe. Biar beda-beda nih. Ya, jadi sekarang ada 2 benda nih. Yang benda yang ini tadi hasil dari extrude-nya, extrude ini. Tapi ini bendanya masih ada ya, masih ada nih. Nah, kalau kita ingin kurang ya, kita kalau di AutoCAD itu pindah layer ya. Layernya yang aktif di benda. Ya. Sekarang kita dikurangi nih ya. Kita mau bikin lubang ini silinder ini mengurangi balok ini kan. Nah, kita pakai perintah ini nih. Subtract. Subtract aktif. Select object. Nih ya. Kalau select object yang sudah dikurangi sudah selesai, di enter ya. Lalu sekarang pilih objek yang akan dijadikan sebagai pengurang. Ini ya. Kalau masih ada, pilih lagi. Kalau tidak ada, enter. Nah ya, dia jadi lubang ya. Oke ya, kurang lebih begitu. Ya, kalau cara tadi apa? Extrude dan subtract ya. Coba kita sekarang mau cara yang lain nih ya. Coba cara yang lain apa ya? Kita kerjanya di sini nih. Coba ya, kita coba cara press pull ya, press pull nih. Press pull ini apa yang di press pull? Ini enggak, tapi ini enggak enaknya terhalang ya, terhalang. Berarti enaknya dari bawah ya. Karena dia lingkarannya ada di dasar nih ya. Kecuali kalau lingkarannya ada di atas. Coba kita geser aja deh ya. Ya, coba lingkarannya kita geser ini. Oh, nggak bisa diklik ya. Ini kita pindahkan ke atas. Ya. M to move ya. Ya ke sini. Specify base point. Base point bisa sembarang di luar sini ya. Nah, ini geraknya berapa? Geraknya kan tebalnya 10 ya. Nah, ini kursornya ke atas, ketik 10. Nah, ya. Maka lingkaran ini sudah ada di atas ya, di bidang atas. Nah, sekarang kita lakukan press pull. Ya, press pull. Press pull itu syaratnya ini apa? Bidangnya luasannya tertutup nih. Ini misalnya ya. Nih. Saya ke bawahin. Nah,
Itu ya. Ini sama. Ini. Oke, ya. Ya, nih benda yang silindernya udah nggak ada ya, karena udah dipakai untuk mengurangi yang tadi. Oke ya. Akhiri perintah dengan klik kanan ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita mau buat apa? Mau buat ini nih. Ini berapa ukurannya? 30 nih ya. 30, tebal 10, tingginya berapa? Tingginya kok nggak ada nih. Tingginya bebas berarti nih. Ya, kalau tinggi yang nggak ada, berarti Anda tentukan sendiri ya ukurannya. Nah, kita mau gambarnya pakai apa? Ya, misalnya mau pakai ya mau pakai balok lagi. Ya. Balok ya, nih pakai balok lagi deh. Balok ya. Saya mau first titik pertamanya di sini. Ya, ini. Ya. Lengthnya berapa? Oh ya, ortonya aktif ya. Ortonya aktif. Lengthnya kalau di sini dalam hal ini 30 ya, 30. Mana nih? Kok nggak ada dia? 30. Lalu tebalnya 10. Nah, ke atasnya pantasnya berapa nih? Nanti kan dia dipotong jadi begini nih. Radius ini nih. Ya. Kan berarti R-nya R15 ya. R15 ini 10. Berarti supaya nggak sampai sini. Coba ya, coba di 4 kita bikin 40 deh panjangnya. Tingginya. Ya, tingginya. Tuh. Oh, saya keluar dari itu jadi pindah ya. Perintahnya hilang perintahnya. Nggak apa-apa, ulangi lagi ya. Ini sini titik pertama F8 aktif supaya tegak lurus, length dalam hal ini 30 ya. Length selalu X ya. Length selalu X. Y-nya 10. Oh, saya terbalik nih. Terbalik. Sudah sini. Lengthnya adalah 30. Ketik 30. Tebalnya adalah 10. Ingat ya, kursornya ditarik posisinya di mana. 10. Nah, terakhir tebalnya, tingginya ya, tingginya kursornya diatur posisinya. Nah, ini tingginya 40 ya. Kita coba 40. Anda terserah mau berapa. Oke ya. Ini masih benda terpisah nih, Mas ya. Benda ini walaupun sama warnanya dengan ini, tapi sama warnanya karena layernya sama ya, tapi bendanya benda terpisah ya. Bukan benda yang jadi satu. Supaya jelas saya bikin layer lagi deh. Ya, layer bendanya saya bikin lagi. Ya, benda 2. Kalian aja benda 3 deh. Benda 3.
supaya warnanya beda, saya ubah warnanya. Misalnya ini benda 3 warnanya misalnya orange. Gitu ya. Nah, ini misalnya saya taruh di layer benda 2. Ya, biar kelihatan kalau bendanya benda yang berbeda itu maksudnya. Ya. Nah, ini chamfer ya. Dibikin fillet ya. Filletnya terserah caranya. Mau pakai cara tadi ya boleh, mau coba kita supaya kayak perintahnya kayak ini deh ya. Pakai cara yang lain ya. Cara yang lain ini ada di kelompok edit ini editnya edit 3D ya. Ada fillet. Ya, fillet edge. Yang mana? Yang ini. Ya. Radiusnya berapa? Radius berarti separuhnya ini ya. Ini kan tadi 30. Nah, ini berarti 15. Nah, ini udah kelihatan ininya, sketnya ya. Kira-kira akan jadi seperti itu kalau iya dieksekusi. Nah, gitu ya. Benar, kok permukaannya gitu ya, gimana ya? Bukan gitu, tergantung ininya sih apa. Ini tadi kan X-ray ya. Kalau mau pakai konseptual boleh seperti ini. Kok hilang tadi chamfernya? Chamfernya kok hilang? Oh, belum di enter tadi. Ya, ini baru rencana. Kalau iya enter ya, baru di enter. Nah, dia nanya lagi nih, press enter to accept the fillet. Oh iya, enter lagi. Baru deh jadi. Mau pakai perintah yang sama boleh yang ini, tapi khusus yang untuk yang ini ya. Nah, nanti jadinya akan seperti itu ya. Radiusnya berapa? Kita sama kanan. Let's select and edge. Mau sisi yang lain atau tidak? Tidak ya. Tadi kan sebenarnya bisa sekaligus 2 tadi. Tapi kita tadi satu-satu. Eksekusi, yes. Ya. Sudah berapa pintah tadi? Kita coba. Oke ya, ini ada sekarang lubangnya nih. Ya, lubangnya diameter 10 kalau nggak salah. Cuma masalahnya adalah lubangnya sumbunya berbeda nih. Ya, sumbunya kan arah Y ya. Sumbu lubangnya maksudnya. Kalau ini kan arahnya sumbu Z. Ya. Lubang ini kan sumbu Z. Kalau yang ini arahnya sumbu Y. Ya. Nah, ini kita bisa pakai beberapa caranya seperti tadi. Ya. Mungkin bikin garis dulu. Ya. Layernya layer. Ya, bikin layer lainnya. L. Enter. Dari oke. Ini garis bantu aja sih ya. Garis bantu. Salah.
Oke, bikin lingkaran ya. Lingkarannya ini untuk sket aja sebenarnya. Center sama diameter. Centernya di, baca nggak dia? Bentar ya, deteknya berlebihan nih. Jadi mendetek titik itu bisa kita atur ya. Mana yang kita butuhkan saja nih. Ini kalau tangan garis singgung nggak perlu, nggak usah dicontreng. Nearest nggak usah. Ya, jadi midpoint, center, perpotongan, panjangan. Kalau butuh perpendikular ini baru dicontreng ya. Oke, coba buat lagi. Ini saya mau buatnya di sini. Masalahnya adalah mana senternya nih. Betul nggak sih? Oh salah. Coba kita buat di sini. Draw, radius. Nah, sini ya. Diameternya adalah 10. Ya, gini ya. Jadi naruh gambarnya di pandang mana? Pandangan yang termudah ya. Kalau di CAD mungkin bisa, saya belum tahu kalau di itu bisa pindah-pindah gini nggak? Kalau AutoCAD bisa pindah-pindah. Kita mau layer aktifnya di mana? View aktifnya. Oke, setelah itu ini biasa ya, pakai press pull boleh, pakai extrude boleh ya. Kalau pakai extrude berarti nanti pakai boolean ya. Kalau pakai press pull satu langkah ya. Kalau pakai extrude ini nanti ada dua langkah pakai subtract segala. Ya. Oke ini ya, ini aja deh. Oh bisa. Kita tidak butuh ini, hapus. Ini tarik ke sana. Nah, ya berubah kan? Oke, kita copy ya, copy. Ya, oh, kita akhiri perintahnya tadi press pull ya. Sekarang kita copy benda ini ya. Benda ini di copy, base point-nya di sini, taruh di sini. Tapi ini saya mau jadikan ini ada di layer benda ketiga. Nah ya biar tahu ya bendanya itu beda-beda. Oke ya. Ini kelihatannya belum di-assembling ya, belum di las nih ya. Sampai langkah ini kalau Anda mau satukan tinggal di las nih. Ini gambarnya udah di las nih ya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari sini nih. Ya, sisi ininya udah nggak ada. Ya. Jadi kalau yang ini coba ya pandangannya X-ray. X-ray. Nah, ya dia masih masing-masing. Ya. Kalau ini sudah menjadi satu benda, maka sisi ini akan hilang. Ya. Sisi yang ini juga akan hilang. Oke, kita simpan. Hmm, 2020. Bendanya apa nih?
Serah nih ya, mau ini benda 3D, 3D. Yang pertama. Oke, ya setelah ini Anda mau satukan di layer apa ya? Kalau mau dijadiin biru semua ya, berarti ini layernya layer yang ada satu. Ya. Saya nggak tahu kalau di itu ya di SolidWorks itu akan itu nggak akan pengaruh nggak? Ya, lalu kita las ya, las pakai union ya, union ini dan ini kita las jadi satu. Enter. Oh, layarnya layer apa ya? Kok jadi orange? Oh, layarnya layer benda 3. Enaknya layar misah ya. Undo ya, undo dulu. Ya, undo dulu. Layer. Saya maunya di assembling ya. Benda layarnya layer assembling. Jadi ini walaupun pakai AutoCAD tapi konsepnya konsep itu. Konsep SolidWorks. Benda gap ya, benda gap. Gabungan misalnya warnanya warna kuning. Coba pengaruh nggak? Jadi layar kuning sekarang. Layar benda gabungan. Ini, saya union. Oh dia nggak mau ya, harus perintahnya aktif dulu, baru ini. Ini saya pindahkan ke layer gabungan. Oke ya, ini udah menyatu ya, kelihatan tuh menyatu. Oke, latihan pertama sudah. Latihan pertama dengan AutoCAD sudah ya. Coba saya stop recordnya.